Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallah wa nafsi ya ayyuhan nas. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa mu'zamatuha ni'matul iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita hadirkan rasa syukur ke hadapan Allah dengan terus meningkatkan ketaatan, meningkatkan ketakwaan,
menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan juga berusaha meninggalkan serta menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dan kita berharap dengan cara seperti ini, syukur yang kita hadirkan, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang akan mendapatkan ridho dari Allah, baik di dalam kehidupan di dunia ini maupun keridhaan Allah kelak di dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, dari sejak nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wasallam, adalah mengajarkan kepada kita tentang pedoman dan panduan kehidupan yang universal. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas ajaran bagaimana perilaku kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Musa dan dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terkait dengan ibadah ghairu mahdhah, tetapi bukan hanya terkait dengan ibadah mahdhah, kaitannya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik, tetapi juga terkait dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah atau terkait dengan hubungan kita terhadap makhluk Allah, khususnya kepada sesama manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita ingin mencoba mentadaburi bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang etika kepada kolega, etika kepada rekan kerja, baik yang kita ambil dari Al-Quran Al-Karim atau juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh ajaran Nabi semuanya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, sehingga kemudian diteruskan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bahkan ada yang bisa melaksanakan ibadah haji, tetapi apabila ada unsur yang menyekutukan Allah, baik yang berhubungan dengan syirik asghar, percaya kepada dukun, paranormal dan lain sebagainya, adanya kekuatan dan lain sebagainya, ataupun syirik akbar, menjadikan manusia sebagai sembahan, maka semua ibadah yang dilakukan akan habis, semua ibadah yang dilakukan tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik akan menghabiskan, karena syirik akan membatalkan semua nilai ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dilanjutkan perintah Allah untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, berbuat baik juga kepada kerabat dekat. Wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Wal jarijil qurba wal jaril junub, kepada tetangga dekat maupun juga kepada tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, kepada rekan kerja, rekan kantor, kolega kita di kantor atau juga di tempat kita bekerja. Wabnis sabil, kepada orang yang sedang melakukan perjalanan juga diperintahkan untuk melakukan perbuatan baik. Wa ma malakat aymanukum, orang-orang yang kita miliki, pekerja-pekerja, pegawai-pegawai yang kita miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlaku sombong atau juga membanggakan diri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana etika kita yang dicontohkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW kepada rekan kerja kita? Yang pertama, etikanya adalah yaitu kita mencintai atau juga menyayangi rekan kerja kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Hadisnya adalah hadis Nabi SAW dari Anas,
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi. Kalau seandainya tanpa sumpah saja, tanpa qasam saja, saya yakin kita yang hadir di sini percaya apabila ucapan Nabi pasti benar ucapannya. Karena termasuk rukun iman kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk percaya kepada Nabi adalah percaya terhadap ucapannya. Apalagi kalau ucapan beliau kemudian disertakan dengan qasam, dengan sumpah di dalamnya. Walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah, demi Allah. La yu'min, kata Rasulullah, tidaklah kalian dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai kalian mencintai teman, mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Muttafaq alaih. Hadis ini kemudian menjadi pelajaran bahwa kita mukmin dimanapun kita berada, apalagi kemudian kepada rekan kerja kita adalah orang-orang yang betul, apalagi kemudian dia sesama akidahnya, dia adalah sebagai saudara yang memang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ikatan sesama manusia, apalagi kemudian ikatan sesama bangsa, apalagi kemudian diikat dengan ikatan satu akidah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'min, kalian tidak dianggap beriman manakala kalian tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Apa maknanya? Ulama tafsir atau ulama syarah hadis mengatakan, makna hadis ini adalah bahwa kalau kita suka, senang mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau orang lain memberikan sesuatu baik materi atau non materi, kemudian orang tersebut memberikan dan kita senang, maka berikan itu pula kepada orang lain. Itulah makna mencintai orang lain. Ada orang, ada teman, ada saudara kita yang pulang atau juga ada dari daerah atau dari manapun, kemudian dia memberikan oleh-oleh, memberikan hadiah, kita senang mendapatkannya, maka berikan itu juga. Ada orang yang kemudian ketika kita bertemu dia menyapa dan kemudian senyum, kita senang kok disapa, disenyumkan, maka berikan itu juga. Itulah makna tidak mencintai sahabat kalian sebagaimana mencintai diri kalian. Ketika kita senang diri kita dicintai atau kita senang diperlakukan seperti itu, maka perlakukan pula itu kepada sahabat kita, perlakukan pula itu kepada teman kerja kita. Atau kemudian ketika kita senang diingatkan, antum belum sholat, kita senang ada yang mengingatkan, maka ingatkan pula itu kepada orang lain. Itulah makna hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Musa terkait dengan teman atau juga kepada orang lain. Yang kedua adalah membantu ketika teman kita, teman kerja kita ditimpa musibah atau dalam kondisi kesulitan. Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahkan ini lebih streng lagi, ini hadis ini lebih kuat lagi. Beliau mengatakan laisal mu'min. Kalau tadi la yu'min, di sini katakan laisal mu'min alladzi yasba' wa jaruhu ja'iun ila jambih. Tidaklah sempurna iman kalian manakala kalian kenyang tapi kemudian kalian menyaksikan saudara kalian, tetangga kalian, teman kalian yang sedang kelaparan, yang sedang kesulitan, tapi kalian tidak mau bantu. Laisal mu'min alladzi yasba' wa jaruhu ja'iun ila jambih. Orang atau teman kita yang sedang kesulitan tapi kemudian kita tidak peduli sama sekali, tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan sebagai umatku, kata Rasulullah, tidak dikatakan sebagai umatku, tidak aku akui sebagai umatku manakala kalian menyaksikan, manakala kalian melihat ada teman kalian, ada kolega kalian yang kemudian dia sedang kesulitan, kalian tidak peduli sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita begitu besar kebaikan yang akan kita peroleh ketika kita membantu saudara kita. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi Allah, la an amsiya ma'a akhin fi hajatin khairu min an a'takifa fi hadzal masjid, ay Masjid Nabawi syahran. Berapa sekarang kalau kita bayangkan ongkos kalau kita mau ke Saudi,
untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, kemudian iktikaf selama 1 bulan di sana, belum untuk hotelnya, belum untuk makannya, belum untuk tiketnya dan sebagainya, maka kata Rasulullah, enggak usah jauh-jauh, cukup kalian membantu, wala an amsya ma'a akhin, kalian membantu saudara kalian 1 hari saja yang sedang kebutuhan, saudara kalian yang sedang membutuhkan, kalian bantu 1 hari saja, khairum min an a'taki, Pak, lebih baik kata Rasulullah pahalanya dibanding kalian iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi ini. Maka etika yang kedua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kolega kita, kepada rekan kerja kita, dan juga diajarkan Nabi Musa SAW. Bagaimana Nabi Musa membantu anaknya Nabi Shu'aib ketika dalam kondisi kesulitan, berebut air untuk mendapatkan air, dan kemudian dibantu oleh Nabi Musa. Maka begitu juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian membantu saudara kalian cukup 1 hari saja, apa yang dia butuhkan, maka pahalanya lebih besar daripada kalian iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi ini. Pahala berapa? Pahala sholat di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Haram 100.000 kali 1 kali sholat, di Masjid Nabawi itu 1000 kali. Kalau 1 bulan berapa pahalanya? Belum dari pahala sholat, belum dari pahala iktikaf, pahala baca Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apa etika yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, begitu juga oleh nabi-nabi yang lainnya termasuk Nabi Musa SAW kepada rekan kerja. Yang ketiga adalah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang percaya adanya Allah, percaya bahwa hari akhir itu ada, akan ada hisab nanti, maka kata Rasulullah, fala yu'dhi dzarah, maka dia tidak akan menyakiti tetangganya, dia tidak akan menyakiti temannya. Maka kita bisa kasih kesimpulan bahwa ketiga akhlak dan etika kita kepada rekan kerja kita adalah, yaitu tidak menyakiti teman kerja kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, annahu yudhkaru, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ada seorang ahli ibadah luar biasa ya Rasulullah, siang harinya dia puasa ya Rasulullah, malam harinya dia tahajud, sodakohnya jangankan zakat ya Rasulullah, sodakoh dia tunaikan, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan, jangankan sholat wajib, sholat sunnah, tahajud pun sepanjang malam dia kerjakan. Walakin syai', tetapi ada sesuatu ya Rasulullah. Kenapa? Apa? Sadito, kata sahabat, apa itu? Yu'dhi diranahu bilisani, dia menyakiti tetangganya dengan ucapannya, dia menyakiti teman kerjanya dengan ucapannya. Mulutnya kalau ngomong tajam, sedikit saja dia bicara, hati temannya, rekan kerjanya itu sakit nyelekit, suka bicarain orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah temannya karena persaingan dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, enggak ada kebaikan, semua kebaikan yang dia miliki enggak ada itu. Finnar, kata Rasulullah, orang tersebut berada di neraka. Kenapa? Karena dia menzolimi orang lain, semua kebaikannya diserahkan kepada orang yang dizoliminya, kepada orang yang disakitinya, termasuk orang yang disakiti dalam bentuk lisannya. Maka etika yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada rekan kerja, selain kita mencintai rekan kerja kita, membantu saat dia kesulitan, yang ketiga adalah jangan menyakiti, baik dalam bentuk sikap, perbuatan, maupun juga dalam bentuk ucapan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, berapapun banyak kebaikan yang kita miliki, kemudian kita menyakiti orang lain dalam bentuk ucapan, hiya finnar au huwa finnar, posisi orang tersebut berada di neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita ambil pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana pergaulan, bagaimana etika merupakan sesuatu yang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tetapi kemudian mempunyai efek yang sangat besar dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan bisa kita pedomani, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mencintai saudara kita dengan sebaik-baiknya. Mari kemudian kita juga membantu apabila ada yang kesulitan, dan jangan menyakiti saudara kita, karena bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan habis manakala kita menyakiti, bentuknya perbuatan, termasuk juga ucapan-ucapan yang kita sampaikan dalam hal fitnah kepada saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus mencintai, kenapa harus membantu, kenapa tidak boleh menyakiti tetangga atau juga rekan kerja kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala jironika khair au ahsanta," apabila tetanggamu, rekan kerjamu mengatakan baik nanti pada hari kiamat, pada hari dihisab, qad ahsanta, maka engkau termasuk digolongkan orang-orang yang baik. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah, tapi sebaliknya, wa idza asa'ta, tetapi apabila rekan kerjamu mayoritas mengatakan engkau orang buruk, orang yang tidak baik, dipersaksikan nanti di akhirat, maka tersaksianmu adalah orang yang tidak baik. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu khosmaini yaumal qiyamah jiron. Ketika nanti dihisab oleh Allah, setelah malaikat Israfil meniupkan tiupan yang ketiga, tiupan yang pertama mengingatkan, tiupan yang kedua dihancurkan alam jagat raya ini, dan tiupan yang ketiga kemudian manusia dikumpulkan di mahsyar yang ada di Palestina sana, dan kemudian dibangkitkan melewati Sirat dan kemudian sebagainya dihisab. Maka kemudian manusia ditanya oleh Allah, ada enggak di antara kalian yang tidak setuju dengan rekan, tidak setuju dengan kerabat kalian? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama kali ketika ada persengketaan, ketika ada perselisihan di antara manusia, adalah perselisihan yang harus diselesaikan antara rekan kerja atau juga antara sahabat dan juga tetangga. Oleh karena itu, ini ada sesuatu yang sangat penting, bahwa baiknya kita di akhirat nanti sangat juga ditentukan oleh baiknya kita dengan rekan kerja kita, dengan tetangga kita. Begitu banyak pahala yang kita lakukan, tapi kemudian akhlak kita tidak baik, maka bisa jadi kita termasuk ahli neraka. Ahli surga, ahli neraka, bukan hanya rajin ibadah, tetapi juga akhlak dan etika kita kepada rekan kerja kita dan juga kepada tetangga kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.